Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Nofrita Christine. Di video kali ini saya ingin berbagi resep pisang bolen bestseller jualan saya. Yuk langsung saja ke cara pembuatannya. Pertama-tama ini saya mau membuat adonan A. Adonan A terdiri dari 730 gram tepung terigu pro tinggi dan 525 gram margarin. Kedua bahan tersebut diuleni hingga semuanya tercampur rata, hingga sudah tidak ada adonan kering yang tampak atau tepung terigu yang tampak. Ini adonannya diulen terus sampai adonannya bisa dibentuk. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau adonannya sudah rata seperti ini atau bisa terbentuk, langsung saja ini saya mau timbang. Berat adonannya masing-masing 240 gram. Oh ya teman-teman, ini saya membuat adonannya 4 kali resep sekaligus ya, karena untuk bakulan saya sekalian. Jadi nanti di deskripsinya saya akan tulis resepnya untuk 1 kali resep. Jadi teman-teman kalau mau mencobanya bisa 1 kali resep. Kalau ini saya bikinnya 4 kali resep ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini meskipun adonannya saya uleni dengan tangan tanpa hand glove, saya pastikan tangannya juga sudah saya cuci bersih dulu. Jadi aman ya teman-teman. Lanjut, ini saya mau mempersiapkan adonan B. Di sini saya akan siapkan atau saya tuangkan 1200 tepung terigu protein tinggi, 215 gram gula halus dan 90 gram susu bubuk. Tambahkan 3 saset vanili bubuk atau teman-teman kalau mau diganti vanili cair juga tidak apa-apa. 2 gram garam dan 450 gram margarin. Uleni semua bahan sampai tercampur rata dan teksturnya berpasir. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Lalu tambahkan 450 ml air. Ini lanjut diuleni hingga kalis. Biasanya saya dengan takaran resep seperti ini, air 450 ml itu sudah cukup. Namun apabila teman-teman saat ngadon, adonannya masih dirasa masih keras, bisa ditambahkan lagi dengan sedikit air, atau mungkin adonannya terlalu lembek, juga bisa ditambahkan dengan sedikit tepung. Uleni adonan hingga kalis seperti ini sampai permukaannya lembut, halus, pori-porinya bisa terlihat ya teman-teman, ini halus, lembut. Ini lanjut, saya mau timbang adonannya, saya mau bagi-bagi setiap adonannya, beratnya 460 gram, saya bulat-bulatkan seperti ini. Kalau teman-teman membuat 1 kali resep, cukup dibuat bulatan 1 kali saja teman-teman. 4 kali resep yang saya bikin kurang lebih menjadi 5 kali bulatan dan 1 bulatan kecil. Jadi adonan A dan B itu nanti hasilnya berpasangan teman-teman. Nanti setelah adonannya dibulatkan seperti ini, adonan diistirahatkan di dalam kulkas minimal 2-3 jam. Ini adonannya sudah saya istirahatkan. Kalau sudah diistirahatkan, nanti adonannya mudah digilas, tidak mendal. Adonannya bagus seperti ini teman-teman. Jadi kalau digilas atau ditipiskan, dia mudah. Cara menggilasnya bisa dilihat ya teman-teman. Ini adonan B, digilas tipis dulu agar bisa membungkus adonan A yang ditaruh di atasnya. Lalu lipat, dibungkus seperti ini.
lalu dibalik. Ini lanjut saya tipiskan ke bawah, ke atas hingga tipis. Namun jangan sampai kulitnya bagian luar nanti pecah atau bocor sehingga adonan A yang di dalamnya keluar. Setelah dilipat, ini tadi saya balik, lalu saya gilas lagi tipis, kemudian dilipat menjadi dua seperti ini, kemudian dibalik. Lalu ini saya pipihkan dulu sedikit supaya adonannya atau tumpukannya, lipatannya tidak terlalu tebal. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa coba dilihat lagi ya cara menggilasnya. Ini adonan B, saya gilas tipis dulu sampai tipis. Lalu saya akan beri adonan A di atasnya. Sebelumnya saya pipihkan dulu adonan A. Kemudian saya bungkus adonan A seperti ini, dibalik, lalu ditipiskan lagi, digilas ke bawah ke atas hingga tipis, namun jangan sampai adonan A yang di dalamnya bocor keluar. Setelah dirasa cukup, lipat adonan menjadi dua seperti ini, ditumpuk, dibalik, kemudian sedikit dipipihkan supaya tidak tebal. Lanjut, ini saya mau persiapan memotong kulit bolennya. Saya potong dengan menggunakan scraper. Untuk bolen mini saya biasanya pakai adonan berat 35 gram. Jadi ini saya mau potong-potong dulu sebesar 35 gram masing-masingnya. Nanti untuk bolen mininya berat dohnya biasanya 20 gram. Saya potong semuanya hingga kulit bolennya habis. Untuk kulit bolen yang sudah dipotong, baiknya juga diistirahatkan dulu minimal 30 menit. Ini kulit bolen yang sudah saya istirahatkan. Jadi ini kulitnya sudah ready pakai. Kalau kulit bolennya sudah diistirahatkan, nanti saat digilas dia elastis, tidak mendal, mudah ditipiskan seperti ini dan tidak mudah robek. Ini saya mau contohkan memberi isian bolennya teman-teman. Setelah kulit bolen ditipiskan, ini saya mau beri isian pisang coklat. Coklat batangnya sebelumnya sudah saya iris-iris dahulu. Ini saya beri pisang raja. Opsional ya teman-teman, kalau teman-teman isiannya mau ditambah keju juga lebih enak, atau varian pisang keju tanpa coklat, jadi sesuai selera. Ini saya membuat bolen varian pisang coklat, bolen ukuran besar ini teman-teman. Lalu ini bolennya saya taruh di dalam loyang yang sudah ditaburi dengan tepung, sebelumnya sudah dioles margarin. Lanjut, ini saya mau menggilas atau memberi isian bolen mini. Saya tipiskan dulu kulitnya. Ini saya mau bikin bolen mini varian pisang coklat keju. Saya beri coklat, pisang, dan keju yang sudah dipotong. Nah, ini contoh dari bolen mininya. Ukuran bolen mini adalah separuhnya bolen besar.
Nah, ini biasanya saya pakai loyang panjang seperti ini ya teman-teman, supaya nanti saat dimasukkan ke dalam dus dia pas masuk ke dalam dusnya sesuai ukuran. Ini lanjut, saya mau selesaikan membuat pisang bolennya hingga selesai. Setelah selesai mengisi bolen atau memberi isian bolen, ini lanjut saya persiapkan untuk olesannya. Olesannya biasanya saya pakai setiap satu kuning telur, saya tetesi 3 pewarna makanan warna kuning tua dan 1 sendok teh minyak goreng. Karena ini saya pakainya 3 kuning telur, maka saya kalikan 3 untuk pemakaiannya. Dicampur sampai rata. Lanjut, ini saya mau persiapan memberi topping bolen. Saya tata dulu loyangnya supaya mudah. Dengan tambahan pewarna kuning tua dan sedikit minyak, itu nanti olesan bolennya bisa lebih cantik, mengkilat. Kuningnya juga lebih cantik, bagus. Ini saya mau lanjut memberi topping. Untuk bolen varian pisang coklat keju, biasanya saya beri topping parutan keju dan meses. Saya mau beri topping hingga semuanya selesai teman-teman. Dan untuk bolen varian pisang coklat, biasanya saya beri topping meses saja. Kalau ini bolen varian pisang coklat keju yang ukuran mini ya teman-teman. Ini saya lanjut memberi topping dulu sampai selesai. Sembari bolennya selesai di topping, biasanya saya panaskan dulu ovennya supaya nanti saat selesai di topping, ovennya juga sudah ready untuk dipakai. Oven yang biasa saya gunakan biasanya saya set di suhu api atas 165 derajat dan api bawah 190 derajat dengan durasi pengovenan 45 menit, tapi bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman, karena karakter dari setiap oven itu berbeda-beda. Ini bolennya sudah selesai di topping. Mau persiapan masuk ke dalam oven. Ovennya juga sudah panas. Ini lanjut, bolennya saya masukkan ke dalam oven. Kalau pakai loyang ukuran 28x10 seperti ini, biasanya ovennya bisa muat 18 loyang. Ini karena saya hanya membuat 10 loyang, jadinya sisa space-nya banyak ya teman-teman, cukup banyak. Setelah semua bolennya masuk, ini saya set timernya 45 menit. Saya on-kan timernya supaya kalau sudah 45 menit timernya berbunyi. Ini bolennya masih proses di oven. Alhamdulillah, ini setelah 45 menit bolennya sudah matang. Saya matikan api atas bawahnya. Saat ovennya dibuka, Masya Allah, ini aroma bolennya wangi sekali. Coklatnya juga lumer. Ini wajib dicoba ya teman-teman resepnya. Bisa juga digunakan untuk ide jualan.
Meski tanpa korvet, tapi kulit bolongnya tetap berlayar, enak. Semoga videonya bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya.